Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza, seorang mahasiswa kedokteran. Jadi di sini kita sharing aja. Saat ini Aziza akan membahas tentang diabetik retinopati. Nah, apa sih diabetik retinopati itu? Yaitu adanya kerusakan kapiler dari retina yang disebabkan oleh peningkatan gula darah atau glukosa darah. Nah, kondisi hiperglikemi ini akan menyebabkan aktivasi dari enzim aldose reduktase itu meningkat. Nah, fungsinya apa sih enzim aldose reduktase ini? Yaitu mengubah glukosa menjadi sorbitol. Nah, karena meningkat aktivitasnya, jadi sorbitolnya makin banyak. Nah, penumpukan sorbitol di dalam sel itu akan menyebabkan edema dari sel perisit. Yang mana kita ketahui di vaskular itu dia tersusun dari mulai dalam endotel, kemudian ada membran basal, kemudian ada sel perisit. Nah, adanya edema dari sel perisit ini, misal dia edem di bagian sini. Nah, ini vaskularnya. Kemudian vaskular ini akan menyempit. Nah, karena akan menyempit, terjadilah penyumbatan kan, karena ada penyumbatan di situ terjadilah aneurisma di bagian dia memasok sini. Terjadilah aneurisma di situ, yang mana akan menyebabkan dari dua kondisi, yaitu kebocoran sama hipoksemia dan inflamasi yang nanti akan menjadi neovaskularisasi. Nah, sebelumnya pada diabetik retinopati ini dibagi dua, ada proliferatif dan non-proliferatif. Nah, sekarang kita ke jalur yang non-proliferatif dulu. Nah, apa bedanya proliferatif sama non-proliferatif? Bedanya adalah kalau proliferatif itu terjadi neovaskularisasi, kalau non-proliferatif itu tidak terjadi neovaskularisasi. Kita ke jalur yang non-proliferatif dulu. Nah, setelah terjadi mikroaneurisma di situ, akan menyebabkan kebocoran pada vaskular atau kapiler, yang mana terjadi perdarahan di retina. Jadi kalau dilihat dengan menggunakan funduskopi, di situ ada kemerahan di retina, jadi ada perdarahan di situ. Kemudian lipoprotein plasma yang bocor itu akan menyebabkan terakumulasinya eksudat di situ. Nah, akumulasi eksudat itu bisa kita lihat di funduskop dengan corakan yang lebih cerah, atau biasa kita sebut dengan cotton wool spot. Itu bisa cari sendiri ya, googling cotton wool spot itu gimana. Nah, makanya pada yang non proliferatif itu biasanya ditandai dengan adanya cotton wool spot itu. Jadi dia lebih cerah di retinanya itu. Kemudian kita ke jalur yang proliferatif. Nah, yang proliferatif itu dia adanya hipoksia dan inflamasi yang akan memicu dari faktor angiogenik. Jadi faktor angiogeniknya itu meningkat, akhirnya terjadi neovaskularisasi. Nah, neovaskularisasi ini kalau di retina itu dia selain bisa menyebabkan perdarahan, jadi neovaskularisasi itu dia kan pembuluh darah baru. Jadi mikroaneurisma, terus di sini ada penyumbatan, di sini dari aneurisma ke vaskular yang selanjutnya ini dia ada neovaskularisasi. Jadi dia mencari jalan untuk bisa sampai ke vaskular yang selanjutnya. Nah, pembentukan pembuluh darah baru ini dia lebih rentan pecah. Jadi karena mudah pecah itu akhirnya terjadi perdarahan juga di retina. Nah, selain terjadi perdarahan di retina, pada adanya neovaskularisasi mohon maaf, itu di retina bisa terjadi ablasio retina.
di mana ablasio retina ini ditandai dengan adanya flutter. Jadi dia terlihat ada hitam-hitam pandangannya. Di pandangan itu kalau misal dia ngelihat itu ada kepingan-kepingan hitam atau spot-spot hitam, atau bisa adanya matanya seperti tertutup tirai putih, atau adanya benang-benang putih yang mengambang-ambang di udara. Itu tandanya ablasio retina. Nah, ablasio retina itu bisa nanti dicek dengan USG. Jadi nanti ada gambaran retinanya itu terlepas gitu. Nah, kalau pada vitreous, nanti akhirnya vitreous humor, yaitu keruh, yang mana akan menyebabkan penurunan dari pandangan. Jadi dia kabur kalau ngelihat sekitar itu karena kekeruhan dari vitreous humornya itu. Nah, pada iris dia akan bisa menyebabkan iris itu menempel pada lensa gitu. Jadi bisa terjadi glaukoma di situ karena adanya sinekia tadi. Nah, itu tadi. Jadi adanya penurunan pandangan, terus pandangannya itu dia kayak ada tirai yang menutup, itu tadi tandanya. Terus bedanya proliferatif sama non proliferatif itu tadi, yang dimana non proliferatif itu adanya Cottonwool spot karena dia tidak terjadi neovaskularisasi. Kemudian untuk diagnosisnya bisa dengan inspeksi, kemudian adanya pemeriksaan fisik, jadi jarak pandang apakah sama dari pemeriksa ke penderita. Kemudian bisa dengan funduskop, di mana yang ditemukan adanya perdarahan di retina atau Cottonwool spot tadi. Tuh. Ya, sekian. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.